Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, salat subuh rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas yang penuh kita cintai ini dengan melaksanakan salat subuh dan melanjutkan dengan kajian dalam rangka mendoakan saudara kita di Palestina dan mendapatkan informasi dari Syekh Mahmud yang langsung nanti akan disampaikan oleh Syekh di depan kita bersama. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum ya Syekh. Semoga kehadiran antum di sini bisa memberikan informasi kepada para jamaah sekalian dan juga doa kita, donasi kita dan seluruh yang kita bisa bantu untuk saudara kita di Palestina mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah menjadi umat beliau hingga akhir zaman nantinya. Para jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan kita Masjid Al-Ikhlas Dasari sudah membuka donasi sejak pekan yang lalu dan alhamdulillah sampai saat ini donasi senantiasa dikirim, ditransfer, bahkan di depan juga sudah kita siapkan. Insyaallah semoga dengan donasi bantuan dari kita semuanya bisa sedikit meringankan saudara-saudara kita di Palestina, dan yang terpenting adalah doa kita semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita sekalian. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini insyaallah nanti akan ada penterjemah, jadi tidak usah khawatir ya, nanti mendengarkan dari penterjemah apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Saleh Abu Tayyun. Dan mari kita para jamaah sekalian, kita mulai kajian dan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwasanya kotak juga kita edarkan, monggo apabila ada yang berdonasi bisa melalui kotak-kotak yang sudah diedarkan oleh para panitia sekalian. Selanjutnya kami sampaikan langsung kepada Syekh untuk menyampaikan kajian dan juga informasinya, dan monggo untuk penterjemah bisa dipandu langsung. Syekh tafadhal alaihi masykur. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك، اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى المبارك وهو منصور محرر وأهله بأحسن حال. اللهم آمين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyampaikan tahmid kepada Allah dan juga
Salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh kita langsung berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami saat ini sholat jamaah di masjid yang insyaallah berkah ini, kumpulkanlah kami nanti ataupun secepatnya di Masjidil Aqsa untuk sholat berjamaah. آمين يا رب. ماذا؟ نعم أنت ناعس. نعم. ويطلب مني أن تكون الكلمات قليلة قليلة لأنه نعسان. لم يحضر من الإخوة أيضا إلا واحد، كلهم نائمون. سبحان الله، كنا في برنامج طويل في الليل. نعم. أيوة ترجم لا بأس. Saya menyampaikan ke beliau barusan, Syekh, minta tolong kalimatnya sedikit-sedikit saja. Ternyata kata beliau, saya pikir jamaahnya yang sedikit. Kalau ini sedikit, kira-kira yang banyak seperti apa? Nah. Tadi malam beliaunya juga tidur sedikit sebetulnya, karena setiap malam juga beliau update terus info dari sana. Insyaallah demikian. نعم. الآن سوف أدخل إن شاء الله في الموضوع بسرعة، لن أطيل في المقدمة. الكل يعلم ما الذي يحصل يعني مع أهلنا في غزة. الكل أنا أعتقد شاهد الصور المروعة التي يعني تذهل لها العقول وتبكي لها العيون وتفجع لها القلوب، والله المستعان. Ya, saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang apa yang terjadi di sana, bahwa sudah menjadi qadarullah, derayan air mata, kemudian kesedihan hati yang terpatri ataupun terjadi pada hati-hati saudara kita yang ada di sana. Itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak kemudian membuat kita juga berleha-leha ataupun bersenda gurau. كثير من الناس الآن يظن أن هذا البلاء الذي يعيشه أهل غزة هو بلاء لأهل غزة فقط، ولكن الحقيقة أن هذا البلاء ليس فقط لأهل غزة. أهل غزة قد يكونوا أهون الناس في هذا البلاء. البلاء الحقيقي هو للأمة كلها. نعم. Sebagian manusia ataupun sebagian orang menyangka, terutama umat-umat muslim, umat-umat Islam, menyangka bahwa apa yang terjadi di Palestina saat ini adalah bala ataupun ujian untuk mereka. Sangkaan atau prasangka ini sebenarnya tidak salah, namun keliru. Kenapa? Karena apa yang dialami mereka sejatinya menjadi tanda dan tolok ukur terhadap keimanan kita. Kenapa? Karena ini menjadi ujian untuk seluruh umat manusia secara umum dan khususnya umat Islam. Kalau kita mengaku muslim, mengaku mukmin, sementara kita tidak bersedih dan tidak ada perasaan terjabik-jabik pada diri kita, maka perlu dipertanyakan keumatan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأهل غزة الآن في غزة هم أصبر الناس وأحسن الناس وهم أسيادنا فيما يعيشون، والله إذ أننا نشاهد صور كنا لا نظن أننا سوف نراها في زماننا هذا. نظن هذه الصور هي صور للصحابة، هي صور لعلماء هذه الأمة، مجاهدي هذه الأمة الكبار، ولكننا الآن نراها لعوام الناس في غزة. فهذه الصور التي نراها في غزة والله تثلج الصدر، والله تجعلنا نتعلم، تجعلنا صغار أمام المجد الذي يصنعه هؤلاء الكبار كلهم، حتى الطفل منهم قبل أن يكون الكبير وقبل أن يكون المجاهد. Ya, bahwa di Gaza saat ini menjadi hal yang lumrah ketika ada anak-anak yang keluar, dan itu ketika kita melihat di televisi ataupun di informasi media massa, harus kita akui, kata beliau, bahwa untuk saat ini
sepertinya umat yang paling sabar menerima ujian tersebut di tengah-tengah umat Islam seluruh dunia adalah ahli Gaza, orang-orang Gaza. Bagaimana selama sekian puluh tahun, kurang lebih 57 tahun, mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, dan mereka, pada anak-anak tersebut sudah bisa dan sudah biasa dan berani untuk maju ke medan pertempuran sebelum usia mereka masuk pada usia siap. Tapi mereka sudah mempersiapkan diri, dan keterpanggilan untuk berjihad ataupun melawan musuh sebenarnya mereka sudah dewasa sebelum waktunya. Kurang lebih seperti itu. إن كنا حقيقة نحزن على أهل غزة فحزننا يكون على هذه الأرواح التي تنتهك ظلما وزورا وبهتانا والناس كلها تنظر ولا تتحرك. إن كنا نحزن على أهل غزة فإننا نحزن على أكثر من 7,700 شهيد، قد يكونوا الآن في هذه الليلة وصلوا إلى 8,000 شهيد، نصفهم من الأطفال. هذا إن كنا نحزن فإننا نحزن على هذه الأرواح التي تظلم. Ya. Jika kita bersedih terhadap kondisi di sana, sebetulnya kesedihan tersebut juga perlu menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah kesedihan yang di sana dapat kita rasakan juga? Dan informasi yang disampaikan oleh beliau sampai tadi malam, untuk tadi malam saja, karena kami kemarin juga di Masjid Al-Ikhlas Delta Mandala menyampaikan, beliaunya juga menyampaikan bahwa per tadi malam ketika sholat subuh di sana, menyampaikan sudah ada 100 anak-anak yang meninggal dunia, yang syahid. Itu pun masih terus berlanjut. Dan tadi malam kata beliaunya, ini sudah ada 80 lebih yang sudah tercatat untuk tadi malam saja. Berarti kalau dari kemarin malam dengan yang sekarang sudah bisa dikalkulasi bagaimana kondisi di sana. يعني أنا في الليل مثلا كنت أعطي محاضرة في مسجد، أقول والله الشهداء 7,000، في الصباح أعطي محاضرة يكون 7,500، أعود مرة ثانية في الليل وأعطي محاضرة 8,000. أعداد الشهداء تزيد بشكل عجيب جدا، كل 5 دقائق هناك شهيد، كل يوم هناك 100 طفل يستشهد. سبحان الله، أرقام عجيبة، أرقام كبيرة جدا، ومع ذلك العالم لا يتحرك. كل هذا الذي نشاهده في الأخبار هو كذب. أن يتحرك العالم حقيقة هو أن يدخلوا لأهل غزة المواد الصحية التي تعين الجرحى على التطبيب. أن يتحرك العالم حقيقة أن يوقف هذا العدوان اليوم قبل الغد، ولكن العالم كله يكذب. Ya. Terkait dengan jumlah yang syahid di sana sudah ribuan, sudah mencapai 3.000 lebih, dan itu kebanyakan adalah anak-anak dan ibu-ibu. Jadi serangan Israel ataupun ancaman rudal-rudal tersebut adalah ke anak-anak dan ibu-ibu. Yang pertama. Yang kedua, ada semacam kebohongan besar yang terjadi pada saat ini. Seluruh umat ataupun sebagian kalangan menyuarakan pembelaan terhadap Palestina, namun mereka tidak berani ataupun tidak punya nyali untuk menggebor ataupun meruntuhkan tembok pembatas yang ada di sana. Dari semua negara, semuanya menyerukan yang namanya pembebasan, yang namanya kemerdekaan dan sebagainya. Tapi mereka tidak beranjak dari tempat duduknya, hanya sebatas suara saja. Dan ini adalah bentuk kebohongan besar. Dan mohon maaf, ini terjadi pada sebagian dunia Arab ataupun negara-negara Arab. اسمعني بشكل جيد، نعم، حتى تترجم كل شيء وإلا أتوقف. نعم. فهذا الحال الذي نشاهده اليوم ينبغي علينا أن يكون عندنا واجب كبير، نحن أمة الإسلام الصادقون الذين نبكي كل يوم عندما نشاهد هذا الوجع الذي يعانيه أهل غزة. واجبنا يكون إن شاء الله على 4 أمور أنا سوف أذكرها بعد الترجمة. Ya,
Ada permintaan beliau dari barusan, jangan terjemahin semua. Ambil apa namanya, kesimpulannya saja. Ya, ada 4 hal yang ingin beliau sampaikan dalam materi ini ataupun dalam kajian ini yang berkenaan dengan Palestina. من واجباتنا اليوم أن نرسل رسائل الصبر لإخواننا في غزة، رسائل التضامن، وهذا يكون عبر مثل هذه المجالس الطيبة، عبر الخطابات التي نرسلها لهم من الميادين في إندونيسيا والساحات، عبر كل شيء ممكن أن نفعله لهم يزيد من همتهم ومن صبرهم ومن صمودهم، والذي نقول فيه لهم أننا معكم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع آل ياسر عندما كانوا يعذبون ويصلبون ويقتلون، وهو يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا لم يكن كلمة عادية، هذه الكلمة بثت الصبر في آل ياسر حتى ماتوا على لا إله إلا الله. Yang pertama, hal yang pertama yang disampaikan beliau adalah kita bersabar. Namun dalam bentuk kesabaran tersebut tidak kemudian kita berdiam diri. Contoh bentuk berbuat sabar adalah salah satunya dengan melaksanakan kajian seperti ini, menginformasikan yang sebenarnya terjadi di sana seperti apa. Ini juga adalah nasihat yang pernah dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir ketika mendapatkan perlakuan yang begitu luar biasa. Beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan kepada Ammar bin Yasir, bersabar wahai Ammar bin Yasir, dengan kesabaran tersebut engkau akan diangkat ataupun menuju surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada engkau. أما الدور الثاني وهو يتجلى في موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما رأى بلال بن رباح يعذب على يد أمية، فذهب ودفع من ماله الكثير حتى يعتق بلال، وهو أن نتضامن مع إخواننا بالمال بالصدقة، أن نتضامن معهم بكل ما نستطيع من أموالنا، فهم أنفقوا كل ما يستطيعوا من أموالهم وبيوتهم وأبنائهم وأرواحهم، فنحن ننفق هنا ما نستطيع فقط من مالنا. Yang kedua, setelah nasihat tadi tentang kesabaran, yang kedua adalah beliau menganalogikan ataupun mengkiaskan kepada apa yang dialami oleh Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Muawiyah sebelum kemudian Muawiyah masuk Islam. Nah, di saat Bilal bin Rabah disiksa begitu mengerikannya, begitu menyedihkannya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Muawiyah dan menyampaikan, wahai Muawiyah, Bilal saya tebus, Bilal saya beli dan saya merdekakan. Dengan begitu Bilal kemudian menjadi merdeka dan menjadi salah satu sahabat utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan itu, maka yang dapat kita lakukan sekarang adalah alhamdulillah sudah berkeliling kota-kota di situ, mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari jihad kita dan menjadi amal-amal yang insyaallah juga meringankan saudara-saudara kita. Tidak mungkin kita berangkat ke sana secara keseluruhan ataupun sebagian, karena kondisi di sana dengan di sini dengan di Indonesia pasti berbeda. نعم، ومن الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها الدعوة والتوعية. أن ممكن أنت تعرف ما الذي يحصل في غزة وتعرف أنهم مظلومون، ولكن غيرك قد لا يعرف. لذلك أنت واجب عليك أن ترشد الناس للذي يحصل هناك، أن تفهم الناس، أن توعي الناس من حولك في المسجد، في الحارة، في الميديا، في فيسبوك، في إنستغرام. وهذا كان يتجلى في موقف جميل لعبد الله بن مسعود وقتما كان الصحابة يعذبون في مكة، هو يمشي في أزقة مكة وعند الكعبة ويقرأ من سورة الرحمن علم القرآن. لماذا؟ حتى يفهم الناس ويعلم الناس أن هذا القرآن الذي نتبع وأن هذا الله الذي نعبد الرحمن هو حق وصدق، فأنتم تعذبوننا بغير حق. وكذلك أن نقول للناس أن أهل غزة هم أصحاب أرض، هم أصحاب حق، فتعذيبهم والعدوان عليهم هو بغير حق. Yang ketiga adalah kita melaksanakan dakwah, dan apa yang dapat kita lakukan dengan dakwah tersebut, menginformasikan baik secara lisan ataupun secara tertulis di media sosial kita, di segala hal yang kemampuan kita yang dapat kita sampaikan, dan itu menjadi bagian dari pembelaan kita,
menjadi menjadi bagian dari perjuangan kita untuk saudara-saudara kita yang di sana. Sebagaimana terjadi kepada umat Islam terdahulu ketika mereka mendapatkan perlakuan yang begitu menyedihkan, begitu menyengsarakan, saudara-saudara yang di lain tempat ketika di Madinah waktu itu mereka mendapatkan support yang luar biasa. وآخر يعني ما وهو واجب علينا أن نفعله وهو أقل الإيمان ولكنه ليس بقليل الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى دائما، ليس مرة واحدة في اليوم وليس مرة في الأسبوع، في كل وقت نستطيع أن ندعو الله سبحانه وتعالى. لأهلنا في غزة ندعو الله سبحانه وتعالى، إن كان في الصلاة وخارج الصلاة، قبل النوم وبعد النوم، دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أهل غزة، لأنهم حتى هم يقولون نحن بأشد الحاجة للدعاء، يعني هم يستنصروننا في الدين ونحن لا نستطيع أن نفعل لهم شيء، فيكفي أن ننصرهم بدعائنا، هذا واجب علينا. نعم. Yang terakhir, yang keempat, tadi sudah disampaikan sebetulnya adalah doa. Mereka saudara-saudara kita di sana yang sangat diharapkan adalah doa-doa kita. Bantuan kemanusiaan berupa lain-lain, iya dibutuhkan, tapi yang paling dibutuhkan adalah doanya. Kenapa? Karena doa mukhul ibadah. Doa itu jantungnya ibadah. Ketika jantung manusia sudah tidak berdetak lagi, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi meninggal dunia. Begitu juga ketika kita sudah tidak melafalkan doa untuk diri kita dan juga untuk ikhwan-ikhwan kita, maka itu menjadi pertanyaan, jangan-jangan hati kita dan jantung kita sudah mati. Nah, itu yang dapat beliau sampaikan tentang doa. Karena apa? Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Sudah tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, maka cukup mengatakan dengan doa ataupun melafalkannya dengan doa. Yang berikutnya adalah doa untuk yang kunut nazilah. Kata beliau, dan ini juga berlaku kepada untuk ikhwan-ikhwan kita yang lain, kunut nazilah sebenarnya bukan hanya dilaksanakan pada waktu subuh saja, tapi juga berlaku pada sholat 5 waktu yang lain. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu berlaku. Apa yang terjadi saat ini di Kuwait misalnya, saya sebagai tambahan dari apa yang beliau sampaikan kemarin, di Kuwait ketika terjadi seperti ini, meskipun mereka bermadzhab Hambali, mereka melaksanakan kunut nazilah selama kesedihan itu dan bala tersebut terjadi di wilayah-wilayah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. نعم. ويعني كما وعدتكم لن أطيل كثيرا في الكلمة، هذا واجب علينا اليوم. أنا كما ذكرت لكم في البداية، البلاء ليس بلاء أهل غزة فقط، بل هو بلاء حقيقة لنا أيضا. يرى الله سبحانه وتعالى ماذا نفعل لإخواننا في مثل هذا الظرف. إن نحن تخاذلنا وقعدنا والله يعذبنا الله، وإن نحن نصرناهم ولو يعني بالدعاء، ولكن الواجب علينا بأقصى ما نستطيع، بمالنا بأقصى ما نستطيع، بدعائنا بأقصى ما نستطيع، بكل شيء أقصى ما نستطيع. نعم. وبعد ذلك إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكشف الغمة عن أهل غزة وينصرهم بإذن الله تعالى ويجمعنا جميعا في المسجد الأقصى المبارك. آمين يا رب. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, semua kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan untuk saudara-saudara kamu ketika engkau hidup di dunia. Padahal di sana terjadi huru-hara, terjadi penindasan, terjadi kekejian dan lain sebagainya. Semua itu pasti ditanyakan. Umur kita pasti ditanyakan, termasuk pembelaan kita kepada saudara-saudara kita juga pasti ditanyakan. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Beliau menyimpulkan dari 4 hal tersebut: doa, kemudian berinfak, kemudian menyampaikan dakwah, kemudian bisa menyampaikannya juga kepada sanak kerabat kita. Karena kalau kita diam dan tidak berbuat apa-apa, kita mengganggu muslim sementara kita diam dan tidak berlaku apa-apa ataupun tidak berbuat apa-apa, wallahi kata beliau, kita akan disiksa dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan siksa. Namun kalau kita melaksanakan perjuangan sebatas kemampuan perjuangan kita, maka mudah-mudahan dengan perjuangan tersebut Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan mengampuni dosa kita semuanya. Demikian. نعم. وفي الآخر يعني جزاكم الله كل خير، أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الطيبة، وأشكر مؤسسة أمان زكاة أيضا على تنظيمها لهذا البرنامج والجدول الطيب.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا بخير ينفع إخواننا في غزة وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم آمين والسلام عليكم. Yang terakhir, ucapan terima kasih beliau kepada pengurus dan takmir Masjid Al-Ikhlas Delta Sari. Mudah-mudahan muajahah pada hari ini mendapatkan dan dicurahin rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Taman Zakat yang telah menjadi mitra dari kerjasama antara Masjid Al-Ikhlas dan juga dengan Masjid Al-Ikhlas dan Delta Sari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita untuk berderma dan juga sebagai bentuk pembelaan saudara-saudara kita di sana. Dan beliau juga terakhir meminta tolong doanya tetap dilanjutkan untuk yang di sana, untuk saudara-saudara kita yang di sana, bukan hanya yang di Gaza tapi juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan dari Syekh Tayun bagaimana kondisi saudara kita di Gaza saat ini. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini Allah SWT bangunkan kita dari mati sementara. Allah SWT hantarkan kita bisa sholat subuh jamaah di Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kemuliaan kita, karena sungguhnya orang yang paling kaya adalah orang yang bisa sholat subuh di masjid. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari Taman Zakat bekerja sama dengan Syekh Tayun menyampaikan kepada jenengan semuanya, alhamdulillah kita membawa hadiah untuk panjenengan sekalian, menguatkan bahwa begitu siap. Harapannya nanti ini menjadi penguat kita tentang kepedulian kita untuk saudara kita di Palestina. Sebelum masuk ke sana, barangkali ada dari jamaah sekalian pengen menanyakan pada beliau bagaimana apa yang kemudian sedang terjadi di sana. Oke. Ada 3 pertanyaan, silahkan. Moga Mas dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berita-berita informasi di media massa disebutkan bahwa Israel memutus suplai air dan listrik yang ada di Gaza. Pertanyaan saya, apakah selama ini memang suplai air dan listrik itu dari Israel, dan dengan diputusnya itu bagaimana mengatasinya saudara-saudara kita di Gaza? Terima kasih. Terima kasih. نعم سبحان الله، هذا سؤال جميل جدا. الوضع الآن في غزة طبعا كارثي، يعني كارثة في غزة الآن بدون الكهرباء وبدون الماء، خصوصا عندما نتكلم عن المستشفى. يعني نحن ممكن نتخيل بيت بدون كهرباء وبدون ماء، ممكن نتخيل مسجد، ولكن نتخيل مستشفى بدون كهرباء وبدون ماء، هذه مصيبة كبيرة جدا. كيف يتعالج الجرحى؟ كيف يرى الدكتور أين الجرح حتى يخيط؟ هذه أزمة كبيرة جدا 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 حقيقة، وبسببها مات الكثير من الجرحى، وبسببها الآن تتلوث أمعاء وأجساد كل أهل غزة، يشربون ماء ملوث كلهم، 2 مليون كلهم جميعا. أزمة كبيرة جدا. نعم، ماء ملوث غير نظيف. Jadi pertanyaan Pak Sinten tadi, Pak Agung bertanya, selama ini suplai air dan listrik di media massa diinformasikan itu dari Israel. Ketika sudah diputus yang namanya suplai air dan juga listrik, 2 hal yang sangat bersinggungan ataupun berkaitan, kira-kira bagaimana? Ya, yang paling menderita ataupun yang paling mendapatkan merasakan dampaknya itu adalah rumah sakit. Rumah sakit, para dokter juga menjadi kebingungan kira-kira membersihkannya luka-luka, kemudian membersihkan badan yang masih kotor dan lain sebagainya itu dengan apa.
Kemudian yang kedua, tentu di rumah sakit butuh yang namanya penerangan. Jadi yang paling berdampak adalah rumah sakit. Kemudian bagaimana dengan air tersebut? Ya sudah, kita mengkonsumsi air apa adanya. Sehingga air yang dikonsumsi, mohon maaf, sebenarnya untuk warga Surabaya adalah air yang nggak layak. Tapi sudah menjadi menjadi hal yang harus dijalani, apapun kondisinya tetap air tersebut dikonsumsi, meskipun secara kesehatan mungkin ya, ataupun kebersihan sangat-sangat tidak layak untuk kesehatan kita, kurang lebih demikian. Monggo barangkali Bapak Ibu dari kalangan bunda-bunda yang di belakang, monggo panitia bisa memfasilitasi. Dari bapak-bapak satu lagi, dari ibu-ibu mungkin 2. Monggo yang mau tanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya cuman nggak bertanya, cuman menyampaikan empati aja. Jadi insya Allah untuk umat muslim di dunia itu insya Allah dengan sukarela hati itu, dengan kondisi yang terjadi di Gaza, insya Allah bersuka ingin ke sana. Tapi karena terkotak-kotak oleh kekuasaan politik, jadi kita terbatas untuk pergi ke sana. Insya Allah kita semua sepakat umat Islam pasti terpanggil jiwa jihadnya ke sana. Insya Allah nanti suatu saat kalau ada pemimpin, insya Allah yang disebut itu Imam Mahdi, insya Allah itu panggilan jihad yang benar-benar yang kita benar-benar kita akan laksanakan itu. Seperti itu empati kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisa su'alan walakin madza min qalbin khashi'in yahzunu bi anna lam yastati ay yamurra ila ay yamshi ila Gaza, walakin fihi huznun wa fihi khawfun ala ma asaba ahli Gaza. Hakadha. وقال المهدي ما laisa su'alan walakin ماذا بشأن الإمام المهدي؟ amma Imam al-Mahdi fa yakun fa insyaallah sayakunu min junudihi liyakuna min junudillah insyaallah. Hakadha. هنا في مسألة مهمة، جزاك الله خيرا. هذه المسألة كثير من أهل الإسلام يخطئون بها، ولكن أنت جزاك الله خيرا، ليس أنت، ليس هو. قل له الكلام القادم ليس لك، قل له هناك مسألة يخطئ بها كثير من المسلمين والكلام القادم ليس لك، قل حتى لا يحزن. Nah, terima kasih atas simpatinya, namun simpati tersebut bukan hanya datang dari Indonesia, tapi juga di umat muslim seluruh dunia, bahkan yang berbeda agama dengan kita. Kemudian dengan Imam Mahdi, itu adalah urusan yang sangat besar dan tidak ada yang tahu kapan beliau akan Allah kirim ke tengah-tengah kita. Terima kasih atas simpatinya. وهي أن الإمام المهدي إن شاء الله سوف يظهر، ولكن نحن لسنا مأمورون أن ننتظره. الذي يفعل ذلك هم اليهود والنصارى. اليهود ينتظرون المسيح الدجال، والنصارى ينتظرون المسيح. والمسيح الدجال لن ينصر اليهود، والمسيح لن ينصر النصارى، ونحن لا ننتظر المسيح الدجال. هذا ليس من عقيدتنا، ولا أحد من الأئمة كان يقول ننتظر المهدي. هذا ليس من عقيدتنا ولا من ديننا. Al-Masih itu ada 2 pengertian. Al-Masih yang pertama, Al-Masihud Dajjal itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi, karena pengikutnya Dajjal itu semua adalah orang Yahudi. Sebagian ada beberapa golongan, pertama dari Yahudi, yang kedua munafik, yang ketiga yang ketiga adalah kalangan para wanita. Dan yang keempat saya lupa itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, jadi Dajjal ini adalah Al-Masih versi Yahudi. Jadi Yahudi itu menunggu kedatangan Dajjal. Yang kedua, yang menunggu
Al-Masih adalah golongan Nasoro dan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Meskipun pengertian Al-Masih dalam dalam pemahaman mereka Nabiullah Isa adalah Tuhan mereka, tapi bagi kita Nabiullah Isa adalah seorang nabi dan abduhu. Kemudian terkait dengan kedatangan Imam Mahdi, kita memang yakin bahwa beliau akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu bukan bagian dari akidah yang wajib kita yang wajib kita pertahankan bahwa ia akan datang pada masa ini, pada masa ini, masa ini. Tapi kita tetap yakin bahwa dia akan datang. Cuman waktunya kapan dan dari mana? Wallahu a'lam bishawab. نعم فنحن مؤمنون بأن المهدي سوف يظهر ولكننا لسنا مأمورون بانتظاره بل مأمورون بالعمل وهكذا كان المسلمون في كل وقت كان يأتي المغول يحارب أمة الإسلام لا يجلسون يقولون ننتظر المهدي أو إن شاء الله يأتي المهدي كانوا يعملون هم لذلك وصل الإسلام لنا بسلام ووصل الإسلام لنا ما شاء الله بقوة فنحن الآن مأمورون أن نعمل والمهدي متى يظهر إن شاء الله سوف نكون من جنده جميعا ولكن متى يظهر إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد 1000 سنة لا يهمنا بقدر ما يهمنا العمل. Terkait dengan kedatangan Imam Mahdi tadi, apa yang beliau sampaikan adalah masa menunggu Imam Mahdi itu tidak kemudian kita duduk-duduk saja karena misalnya terjadi huru-hara di belahan dunia yang sana, kemudian kita awas ya nanti kalau sudah datang Imam Mahdi, enggak gitu. Maknanya adalah kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditunaikan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang kedatangannya, yakin bahwa beliau akan datang. Kapan? Wallahu a'lam. Dari ibu-ibu ada. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Sekedar info aja Syekh, untuk insya Allah untuk support doa itu walaupun Palestina nggak perang tetap kami doakan. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz adalah gimana kondisi Masjid Al-Aqsa saat ini? Apakah dari sebagian masjid itu ada yang sedikit ikut kena, maksudnya terkena sasaran serangannya Zionis Israel atau gimana sih? Sementara kan yang saya tahu itu Allah tuh menjaga 3 masjid itu ya, 3 masjid besar yaitu Masjidil Haram, Nabawi dan Al-Aqsa. Yang saya tanyakan gimana kondisi sekarang masjid di sana sih saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Sa'alat an ahwali Masjidil Aqsa al-an hal huwa mudrab aw madha mudrab min rokit wa ghairihi hakadha. نعم المسجد الأقصى اليوم هم يعني لا يضربونه علنا بالقذائف وهكذا مثل ما يفعلون في غزة إنهم يعملون من تحت المسجد الأقصى يحفرون حتى يتهدم المسجد الأقصى ويبنون هيكل مزعوم يقولون أنه هيكل سليمان وهو كله كذب طبعا. المسجد الأقصى يعتدى على أهله يعتدى على ناسه يعتدى على المصلين فيه على المرابطات على النساء على الأطفال على كل شيء في المسجد الأقصى يعتدى عليه ولذلك قام أهل غزة بهذا الذي فعلوه. هم غضبوا لأجل المسجد الأقصى لأجل ما يحصل في المسجد الأقصى هم يريدون الاستيلاء على المسجد الأقصى. نعم. Saat ini dan sedang berlangsung bahwa peruntuhan ataupun untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa tersebut, orang-orang Yahudi mengklaim mengklaim bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa tersebut ada haikal, ada semacam tempat ibadahnya Nabiullah Sulaiman, dan itu yang diimani ataupun dipercaya mereka. Padahal itu hanya klaim belaka, itu adalah kebohongan. Tujuannya adalah meruntuhkan Masjid Al-Aqsa sehingga dari bawah dikeruk. Taruhlah masjid ini kemudian di bawah pondasi dikeruk, pada akhirnya masjid ini akan runtuh. Tujuannya mereka seperti itu. Adapun serangan udara dan lain sebagainya, sebagian kena ke lokasi tersebut, ada yang runtuh pagarnya, ada yang runtuh tiangnya, ada yang memang seperti itu kondisinya. Sehingga
karena kondisi seperti itu, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, orang dewasa berusaha sekuat tenaga untuk menjaga masjid tersebut dari serangan-serangan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oh, maratan wahidah. Minum nadhad. Saya mau tanya, kan banyak yang demo-demo dari negara-negara yang semuanya dari Amerika, dari Indonesia juga itu gimana kalau dikumpulkan langsung demo ke Yahudi sana, ke Israel, biar tahu, kita tunjukkan ini loh orang-orang Palestina kalau dianiaya orang-orang Yahudi itu. Kan orang-orang Yahudi kalau di demo betul-betul di sana itu kan dia ketakutan. Nah, iya kita himpun ke sana. Bukan berjihad, kita demo gitu. Kan dia itu orang Yahudi itu kan sebetulnya itu orang-orang penakut. Betul kan gitu. Oke, terima kasih Bunda. Terima kasih. Siap. في الأول أخبرهم أن هذا آخر سؤال عند النساء حتى لا تمسك المايك أو امرأة أخرى. Itu adalah pertanyaan terakhir dari ibu-ibu. Monggo saya. نعم. الجواب يعني باختصار أن هذه الوقفات التضامنية هي ليست لأن نمشي إلى فلسطين، هذا غير ممكن يعني. من مثلا البارحة كان في بريطانيا أكثر من 100,000، أكثر من 150,000، بل وحتى ممكن بلغوا 200,000 من أهل بريطانيا يمشون في الشارع وهم يتضامنون مع غزة وفلسطين. ماذا ينفع هذا؟ هذا ينفع بأنهم يضغطون على بلدهم، أن يضغط في الأمم المتحدة على الصهاينة أن يوقفوا هذه الحرب. فتجد الآن المظاهرات في أمريكا وفي أوروبا وفي كل مكان، هذا يسبب ضغط، لأن الواجهة التي السياسية لهذا البلد تصبح صعبة جدا. يعني الآن نجد الرئيس الإندونيسي جزاه الله خيرا بابا جوكوي أيضا هو يخرج ويرفض العدوان الذي تفعله الصهيونية ويتضامن مع أهل غزة. هذا كله مجتمع يسبب ضغط على إسرائيل، وهو كأننا نمشي إلى فلسطين ولكن ليس بأجسادنا إنما بخطاباتنا وبمواقفنا. هذا المهم. Paham Bun? Jadi yang disampaikan beliau, demo yang kita ungkapan perasaan kita untuk solidaritas kepada saudara kita yang di Palestina sana, termasuk yang di Amerika, yang di Eropa. Britania itu maksudnya negara Inggris itu adalah ungkapan masyarakatnya atas bungkamnya pemerintahan mereka, atas sifat munafiknya pemerintahan mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang kemudian berimbas kepada saudara-saudara kita yang di Palestina sana. Kalau kemudian mau berangkat ke sana semuanya itu tidak memungkinkan. Kalau contoh ada yang mendaftar sebagai mujahid, alhamdulillah monggo. Tapi dari sana memang diwasiatkan kami cukup dibantu dengan doa. Karena apa? Kita berangkat ke sana, misalnya Allah takdirkan berangkat ke sana. Kira-kira kita tahu nggak medan di sana seperti apa? Nah, orang Surabaya saja belum tahu Sidoarjo. Nah, kurang lebih seperti itu pun. Jadi kesemangatan dan juga ghiroh kita untuk bisa berderma di sana, alhamdulillah. Namun yang paling
beliau dan saudara-saudara kita harapkan yang paling utama adalah doa-doa kita, kemudian pembelaan dari suara-suara kita, kegelisahan kita, termasuk alhamdulillah di Indonesia, pemerintahan Indonesia secara tegas dan gamblang menyatakan kecaman yang luar biasa terhadap kebiadaban yang dilakukan oleh Israel la'natullah. Kenapa itu berpengaruh? Ketika ada tokoh politik ataupun pimpinan negara mengecam suatu daerah yang daerah tersebut berlaku tidak adil kepada daerah yang lain, maka dunia internasional menjadi riuh, menjadi tersengat. Seandainya Joe Biden sebagai presiden Amerika Serikat, kemudian Ratu Elizabeth sebagai Ratu Inggris mengecam perlakuan Israel terhadap Palestina, maka dunia internasional pasti akan riuh dan gegap gempita. Cuman faktanya sampai saat ini Joe Biden Amerika Serikat dengan Amerika Serikatnya, kemudian Britania dengan Ratu Elizabethnya, Inggris dengan Australia dengan perdana menterinya yang di sana juga tidak melakukan upaya-upaya ataupun kalimat-kalimat pernyataan kecaman. Sehingga karena tidak dilakukan oleh pemimpin mereka, akhirnya masyarakatnya yang bersuara. Kurang lebih demikian. Halo, stop. Iya, assalamualaikum. Izin tanya. Satu lagi. Mohon maaf. Sejauh mana tentara dari mana-mana itu mengenai bantuannya? Kan kita tahu bahwa sekitarnya itu sudah tertutup kecuali pintu yang melalui Mesir. Nah itu mohon penjelasannya, bantuan fisik maupun materinya itu seperti apa usahanya. Terus yang kedua, mohon maaf, kita tahu bahwa di situ juga ada Masjid Qibli dan Masjid Aqsa ya, ada masjid lainnya juga. Nah mana yang kecenderungannya digempur atau orang-orang diusir dari ketika sholat? Jazakallah khair. Oke, terima kasih Bun. An musa'adati ad-duwal kaifa yadkhul ila Gaza. أيوة بعض المساعدات يعني بدأت الحمد لله يعني من داخل غزة، لأنها مثل الأموال، يعني هناك بعض الأموال موجودة مثلا ممكن مع الناس والجمعيات الموجودة هناك، فاستطاعت أن تفعل يعني بعض الأعمال الخيرية، ولكن لفترة محدودة ثم انتهت. أما باقي المساعدات كلها الآن على أبواب مصر، على أبواب غزة من جهة مصر، وكلما يعني كان هناك الهدنة أو سمحوا بدخولها يدخلون مباشرة، ولكن هذا قليل جدا مع الأسف. ولكن يجب أن يكون مستعد، يعني يجب أن تكون هذه المساعدات حاضرة. لذلك نحن نقول الآن واجب الصدقة وواجب التضامن بالمال. نعم. Secara umum banyak bantuan dari negara-negara, tidak hanya dari negara-negara Muslim, tapi juga dari negara-negara yang lain, yang diperuntukkan bantuan tersebut untuk Gaza. Bagaimana masuknya? Untuk saat ini hanya bisa masuk dari jalur Mesir saja, karena yang berbatasan dengan Gaza tersebut adalah negara Mesir. Nah, perlu diketahui bahwa tembok pembatas Gaza itu tingginya, jadi Gaza itu dikelilingi tembok yang tingginya 15 sampai 20 meter dengan ketebalan 1 meter, dan itu tembok beton, bukan tembok bata ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, asani Masjid Al-Aqsa hunaka salasa masajid, aywa, wa kadzalika ayu masjidin ashaddu harban min darbi raqid kada. لم أفهم. نعم هناك المسجد قبة الصخرة والقبلي والعمراني. نعم أكثر والله. نعم كله خلص باختصار كله.
كل ساحات المسجد الأقصى المبارك الكبيرة كلها. Nah, okay. Pertanyaan jenengan Bun disampaikan oleh beliau, jawabannya adalah semua masjid itu menjadi sasaran di sana. Dan itu random itu pokoknya asal kena gitu loh. Sehingga di mana masjid tersebut semuanya pada kena. Dan Masjidil Aqsa itu bukan hanya yang nanti disampaikan oleh panitia yang kubah kuning kemudian kubah ke perak, bukan hanya itu. Insyaallah kita bisa lihat di media massa, sebetulnya Masjidil Aqsa itu adalah pagar dan itu di dalamnya terdapat untuk saat ini banyak masjid. Namun secara umum Masjidil Aqsa itu semacam anggaplah komplek, di dalam komplek tersebut ada masjid ini, masjid ini. Tapi secara umum komplek tersebut adalah Masjid Al-Aqsa. Asalnya satu masjid kemudian menjadi beberapa tempat sholat. Demikian. Terakhir monggo Bapak, atau enggak jadi? Baik. Yakfi insyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan muajah kita menambah keimanan kita dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tafadhal. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengar beberapa tanya jawab terkait dengan update kita di sana. Di sini kami ingin melakukan lelang amal Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di subuh yang berkah ini Allah SWT lewat Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 2 malaikat yang diutus kemudian mendoakan orang yang bersedekah untuk kemakmuran dan tidak bersedekah adalah kebangkrutan. Maka kami di sini ingin melakukan amal langsung saja karena waktu juga sudah menjelang siang. Bagi Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang ingin berdonasi untuk membantu saudara kita di Al-Aqsa, perjuangan di sana untuk program pendidikan, ekonomi dan kesehatan senilai 3 juta, kami berikan hadiah. Tadi sampaikan beliau, salah satu masjid di komplek Al-Aqsa adalah Qubatus Sakhroh. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang berniat bismillah di subuh berkah ini membantu saudara kita di Palestina senilai 3 juta, kita berikan hadiah berupa figura dengan gambar Masjid Qubatus Sakhroh komplek Al-Aqsa sebagai bentuk wujud cinta kita. Karena biasanya orang yang cinta itu, orang yang suka itu adalah menyimpan gambarnya atau menyukai memiliki barangnya. Saya yakin di HP bapak-bapak sekalian ada foto istrinya, ada foto anaknya. Sehingga itu wujud cinta kita. Juga beberapa yang mungkin suka kendaraan antik akan membelinya. Maka kita sebagai salah satu wujud cinta kita kepada Al-Aqsa, maka kita menyimpan gambar sebagai wujud cinta kita, sebagai wujud peduli kita. Maka bagi panjenengan semua Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berniat berdonasi 3 juta, kita berikan hadiah berupa figura dengan gambar Masjid Qubatus Sakhroh sebagai wujud peduli kita. Tidak harus hari ini Bapak Ibu sekalian dananya. Bismillah Pak, saya niat 3 juta untuk kita di Al-Aqsa. Tapi mohon maaf, nunggu tanggal 1 boleh? Boleh. Nunggu tanggal 5 boleh. Atau nunggu gaji 13 boleh, silakan. Tidak harus hari ini, komitmen dulu Bapak, bismillah saya ingin membantu saudara kita di Al-Aqsa, di Gaza, senilai 3 juta, penunaian nanti bisa di bulan depan, di tengah bulan dan seterusnya. Atau bahkan mungkin bisa, aduh aku juga tanggungan SPP anak-anak ya Mas, boleh diangsur, tidak harus cash tunai 3 juta. Monggo bagi yang berniat bismillah membantu saudara kita di subuh berkah ini 3 juta, saudara kita di Al-Aqsa 3 juta, kita berikan hadiah figura dengan gambar Qubatus Sakhroh. Ada Bapak Ibu sekalian? Bismillah. Untuk saudara kita di Palestina, bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan, insyaallah kita program di sana nanti untuk penanganan korban perang. Ada insyaallah ini ya. Alhamdulillah. Dari ibu ada. Minta tolong dibantu Mas Remas untuk Ada mengisi lagi? formnya. Ada lagi berapa orang? 1 aja. Mudah-mudahan ini sebagai wujud peduli kita dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan di sana, karena tadi sebelum sampaikan harian ribuan warga meninggal dan di sana sholatnya sehari tidak hanya 5 kali Bapak Ibu sekalian. Di Gaza sholatnya sehari 6 kali. Karena setelah sholat 5 waktu diiringi dengan sholat jenazah setiap hari. Karena setiap hari ada korban yang berjatuhan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Bismillah. 3 juta saudara kita di Gaza. 3 insyaallah dari ibu-ibu 3 orang. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan tepat kena doanya malaikat. Ya Allah, mudah-mudahan yang berdonasi Allah limpahkan berkah pahalanya. Nah, karena saat ini sedang keliling masyarakat kita, karena Rasulullah sampaikan jika ada majelis ilmu maka disitu adalah dikelilingi oleh para malaikat. Nah, mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang dapat berkahnya. Amin.
Yang kedua Bapak Ibu sekalian, barangkali panjenengan merasa, aduh Mas, kan katanya Ustadz tidak boleh riak, tidak boleh sombong. Bagi jenengan yang merasa tidak nyaman donasi dengan menunjukkan diri, pengen diam-diam, apa yang tangan kanan tidak tekuk tangan kiri, nanti di belakang boleh dengan panitia. Mas, aku jadi pengen nyumbang, tapi Kak rame-rame ya. Boleh, nanti silahkan setelah acara selesai, jenengan ke belakang dengan panitia kita transaksikan di sana. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bagi panjenengan yang, waduh, 3 juta kita cik rada abot Mas. Bagi jenengan yang berniat untuk saudara kita di Gaza, Palestina senilai 1 juta, sebagai wujud cinta bukti peduli kita berikan hadiah berupa figura juga, cuman mohon maaf agak lebih kecil. Sebagai wujud cinta kita kepada saudara kita di sana, senilai 1 juta, maka kita berikan hadiah figura dengan gambar Masjid Qubatus Sakhroh, Komplek Al-Aqsa untuk saudara kita di sana. Yang niat 1 juta Bapak Ibu sekalian, bismillah, tidak harus hari ini donasinya, komitmen dulu, bismillah, demi saudara kita di sana, saya niat 1 juta insya Allah. Monggo, boleh acungkan tangan, kita berikan hadiah kenang-kenangan berupa figura untuk kita taruh di ruang tamu kita, di tempat ibadah kita di rumah, mudah-mudahan menguatkan. Kita punya azam tadi beliau sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan umur panjang, bisa sholat di Al-Aqsa dalam keadaan aman dan nyaman. Amin Allahumma amin. Silahkan Bapak Ibu sekalian, 1 juta kita berikan hadiah figura. Ada lagi. Ada Ustaz, satu orang lagi. Barakallah. Minta tolong Mas Remas dibagikan formnya, nanti diisi, kita transaksikan di belakang insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya. Mereka mau transfer Ustaz katanya. Siap. Masukkan nggak Pak uang cash mereka? Di formnya sudah ada rekeningnya Bunda, monggo nanti bisa konfirmasi ke admin panitia. Nah, yang 1 juta ada beberapa orang ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Bagi Minta nanti yang berkenan, silahkan setelah acara bisa ke belakang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita memberikan hadiah satu lagi berupa syal Palestina. Ini menjadi salah satu ciri khas perjuang kita di sana. Bagaimana kemudian dengan lilitan syal ini menjadi penguat. Kita lihat para mujahidin di sana ketika mereka berperang, beberapa diikat kepalanya dengan syal. Dan menarik Bapak sekalian, sebuah cerita kisah di sana bahwa kemudian beberapa senjatanya pakai batu. Sesuatu yang kemudian di logika nalar kita tidak masuk. Ya apa caranya? Tank semono gede ini hanya dilempar pakai batu. Qadarullah. Atas perang Allah SWT di sana, beberapa kisah disampaikan oleh relawan kita bahwa dengan batu saja dilemparkan kemudian menjadikan tank itu terbalik. Salah satunya adalah menggunakan syal Palestina, menjadi penyemangat bahwa kita cinta saudara kita di sana. Dengan mudah-mudahan kita menggunakan syal, kita menjadikan ghirah kita kuat, kita mencontoh mereka. Nah, sehingga harapannya dengan kita memakai syal ini menjadi ghirahnya kuat, semangat untuk istiqomah jamalnya waktu sebagaimana di sana. Karena informasinya adalah untuk menjadi brigade itu adalah harus 30 juz khatam. Kalau tidak khatam tidak boleh ikut menjadi pasukan. Maka harapannya dengan kita menggunakan syal Palestina ini menjadi sebuah penguat ghirah kita untuk mencontoh ibadah saudara kita di sana. Ada Bapak Ibu sekalian 500.000 kita berikan hadiah berupa syal Palestina. Monggo, ada Bapak Ibu sekalian, bagi panjenengan yang niat bismillah membantu saudara kita di Gaza, senilai 500.000 kita berikan hadiah berupa syal Palestina. Ada? Dari ibu-ibu banyak ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan menjadi ada yang 1 wasilah juta, kita. Pedulian kita untuk visual. Ketika Allah SWT menanyakan, wahai jamaah Masjid Al-Ikhlas, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara kita di Gaza? Mudah-mudahan kita bisa menjawab, ya Allah, alhamdulillah pada hari Ahad ketika kemudian ada sahur isya, saya sudah ikut donasi ya Allah. Minimal mendoakan. Sebagaimana bisa sampaikan, harapannya ikhtiar kita memutuskan kita di Gaza menjadi wasilah kita nanti untuk kembali kelak berkumpul dengan Rasulullah SAW di Masjid Jannatul, di surga Jannatul Naim. Amin Allahumma amin. Karena adalah kiblat pertama umat Islam, sehingga beliau sampaikan anak, ibu, bapak, kakek, nenek semua berusaha mempertahankan Al-Aqsa. Karena adalah wakaf umat Islam sedunia, sehingga kita membantu mereka. Karena kita tidak bisa hadir ke sana, maka kita dengan apa yang kita bisa, doa dan mal kita insya Allah. Monggo Bapak Ibu sekalian, bagi yang nanti berniat berdonasi, tidak mau terang-terangan, pengen sembunyi-sembunyi, setelah acara selesai bisa ke belakang ketemu dengan panitia, kita transaksi di sana. Mudah-mudahan usaha kita, kegiatan kita menjadi salah satu wujud bukti cinta kita, sehingga nanti menjadi jawaban kita ketika nanti kita disoleh Allah tentang kebudayaan kita pada saudara kita di sebelah sini. Demikian dari kami, terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti ketika kemudian sudah selesai acara panjenengan bulan depan kok ada kerentek, alhamdulillah ada rezeki tak terduga. Aku pengen bantu Palestina, bisa nanti menghubungi takmir, nanti dihubungkan dengan Taman Zakat insya Allah. Kami dari Taman Zakat ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan serahkan simbolis dari takmir ke Taman Zakat sebagai perwakilan dari Syekh Toyun.
Minta tolong tim media, Pak Ziad, bisa foto? Ada yang 15 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Minta salnya Ustadz. J. Pak Ziad, dituliskan nomornya. Oke, minta tolong Syekh bisa didampingi? Oke. Beliau tidak berkenan kalau ada nilainya. Jadi yang menerima Mas Anang, nanti beliau mendampingi. Oke. 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 Mas Remas minta tolong dibawa ke belakang. Beliau mendampingi karena beliau tidak berkenan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini alhamdulillah terkumpul dari Bapak dan Ibu jamaah, terkumpul 41 juta. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk semoga infak atau sumbangan dari Bapak dan Ibu diterima oleh Allah dan kita membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk perjuangannya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita untuk perjuangan saudara kita di Gaza Palestina. Amin. Oke, dari kami cukupkan. Monggo saya kembalikan taminnya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Syekh Muhammad. Kepada Syekh, tafadhal. اللهم لك الحمد كله علانيته وسره اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا اللهم لك الحمد دائما أبدا سرمدا اللهم لك الحمد أن هديتنا للإيمان لك الحمد أن هديتنا للإسلام لك الحمد أن هديتنا للقرآن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك مسألة واحدة لا تردنا خائبين اللهم كن بعون أهلنا في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا مغيثا وظهيرا اللهم اجعلهم الأعلون اللهم لا يعلو الصهاينة عليهم اللهم إن يغلب أهل غزة فمن للمسجد الأقصى يا الله اللهم إن يغلب أهل غزة فمن للمسجد الأقصى يا الله اللهم قد شرعوا سيفهم للأقصى اللهم يا ربنا وأقاموا طوفانهم للأقصى وما أحد غيرهم ناصر الأقصى اللهم يا ربنا فببركة المسجد الأقصى
وبقوتك ورحمتك ونصرك لعبادك المؤمنين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم يا ربنا واشف صدور قوم مؤمنين من الصهاينة الظالمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Alhamdulillah, kajian dan juga informasi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sudah usai pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Setelah ini monggo Bapak Ibu sekalian jamaah bisa menikmati hidangan di depan yang sudah disediakan oleh takmir. Sekali lagi atas donasinya kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat untuk saudara kita di Palestina. Demikian akhirul kalam, nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah monggo bisa bersama-sama foto dengan di mana? Ngadep. Foto dengan Syekh menghadap ke sini ya. Dengan duduk aja enggak apa-apa ya. Dengan duduk apa berdiri? Berdiri, monggo. Oh ya. Tak tarik orang, saya cari orang. Belum. Mas, ada kertas nah? Ibu-ibu yang mau berdonasi tadi monggo.